Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada tahun ini kita diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Syiyam. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang di dalamnya termasuk bagian dari keutamaan umat Islam untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Ketika bulan Ramadan datang, fa idza ja'at syahrul Ramadan, berkah. Ketika bulan Ramadan datang, maka berkah itu akan diberikan kepada siapa saja yang berhak mendapatinya. Namun di sisi lain ada juga orang-orang yang merugi ya, ketika datangnya bulan Ramadan. Jamaah semuanya yang dirahmati Allah, tentu kita berharap datangnya bulan Ramadan ini memberikan keberkahan bagi kita semuanya, bagi seluruh umat Islam, bagi seluruh keluarga kita, saudara kita, agar kita nantinya mendapatkan kebaikan dengan datangnya bulan Ramadan. Maka sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslimin, seorang mukmin bisa melakukan banyak kebaikan-kebaikan, tambahan amalan kebaikan di bulan Ramadan ini, agar kita bukan menjadi orang yang merugi. Nah, ada beberapa orang yang merugi ketika sudah datangnya bulan Ramadan. Siapa saja? Yang pertama adalah ketika sudah datang bulan Ramadan, orang tersebut tidak mampu melaksanakan kewajibannya, yaitu melaksanakan berpuasa. Begitu besar pahala puasa ya, di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosanya, termasuk dosa yang telah lalu. Nah, ketika datang bulan Ramadan, ada orang yang tidak melakukan puasa, maka dia termasuk orang yang sangat rugi. Ya. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan rahmat. Ada juga yang tidak mendapatkan rahmat. Di antaranya adalah orang yang tidak melakukan puasa. Kemudian orang yang selama berpuasa itu hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Dia melaksanakan saum, berpuasa, ya, tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan dari puasa tersebut. Karena apa? Karena waktu yang digunakan itu banyak digunakan untuk sia-sia. Bahkan naudzubillah sampai kepada kemaksiatan. Ya, kita bisa menyadari bahwa berpuasa ini merupakan suatu tantangan. Makanya Allah akan mengganjar langsung oleh Allah sendiri yang akan berikan pahalanya. Orang yang berpuasa dengan orang yang tidak, bagi masyarakat awam itu terlihat seperti biasa, atau tidak bisa diketahui apakah ini orang berpuasa atau tidak. Beda kalau sholat. Kalau orang yang sedang sholat kita bisa lihat secara fisiknya dia melaksanakan sholat, tapi yang berpuasa hanya Allah dan orang tersebut yang memahaminya. Nah, kerugian-kerugian yang dilakukan, yang dirasakan oleh umat ya ketika tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan karena banyak digunakan untuk hal yang sia-sia, dan atau mungkin juga naudzubillah
sampai kemudian membuat yang maksiat. Contohnya anak-anak remaja, anak pemuda yang senang bermain game, menunggu sampai datangnya maghrib, dia asik dengan main gamenya, asik dengan main online-nya, ataupun dengan main dengan gadgetnya. Itu menandakan bahwa dia hanya mencari datangnya waktu maghrib, ya, tanpa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Apalagi jika orang itu berpuasa tapi melakukan hal yang maksiat, contohnya berkata bohong, kemudian menipu, dan juga melakukan hal-hal yang mungkar yang lain, itu jelas akan sangat merugi bagi yang melakukannya. Kemudian yang kedua adalah, siapa lagi yang kedua orang yang rugi di bulan Ramadan? Yang kedua adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan. Sebagaimana yang tadi kami sampaikan dalam hadis, orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan maka akan diampuni dosa-dosanya, termasuk dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, ketika datangnya bulan Ramadan, orang tersebut tidak mampu, tidak bisa mengambil intisari. Yang kedua adalah orang yang rugi di bulan Ramadan adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis tadi yang kami sampaikan, bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan maka dosa-dosanya akan diampuni. Nah, ada beberapa manusia umat Islam yang tidak mampu mengambil poin ini, ya, dikarenakan dia di bulan Ramadan masih melakukan maksiat, masih sering menggunjing, masih sering berbicara, menghibah, berbohong, dan seterusnya. Maka inilah yang tidak mendapatkan kebaikan di Ramadan, bahkan dia termasuk orang yang merugi. Kemudian yang akan lebih besar lagi, berat lagi adalah ketika selesainya bulan Ramadan ini, Allah tidak memberikan ampunan kepada dirinya, meskipun itu sudah selesai. Sampai akhir Ramadan, kemudian orang itu tidak mendapatkan ampunan, sungguh dia sangat-sangat merugi. Dan inilah kerugian yang paling besar di dalam bagi umat Islam ketika datangnya bulan Ramadan adalah dia tidak menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam tujuan dari puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Maka ketika ada seorang, ya, di akhir dari bulan Ramadan sampai pada akhirnya itu tidak mampu menjadi orang yang bertakwa, dia sungguh menjadi orang yang sangat merugi. Nah, inilah beberapa orang yang termasuk dalam kategori orang yang sangat merugi di bulan Ramadan. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dan tentu saja kita bukan orang-orang yang rugi, tapi kita orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan. Kita semuanya berharap bahwa Ramadan kali ini Allah akan menghapus dosa-dosa kita dan juga akan menerima amal ibadah kita, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa sebagaimana janji Allah. Ketika kita berpuasa maka akan menjadi orang yang bertakwa. Itulah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahannya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.